Guys, sebelum dilanjut, yang belum nonton part 1 bisa nonton video yang ini ya. Tapi kalau udah nonton, ayo kita lanjut. Guys, kita mau cari bahan ya guys ya. Coba sama kakaknya deh kak. Ya, aku boleh, ikut boleh. aja deh. Aku ikut di sini deh guys. Ini aku ambil megang kameranya. Nah, jadi materi bahan yang mau dipakai di sini kita pakai santigi. Santigi boleh. Ya. Nah, kita santigi nih. sesuaiin nanti karakternya mau kayak gimana, konsepnya apa. Saya ikut kakak aja deh. Boleh, boleh. Saya ikut kakak aja Ya. pokoknya. Kemarin kan udah dikasih tahu juga ya ininya Udah, gini. Karena kemarin kan udah ada referensi juga Ada ya. referensi, iya. Ada referensi, aku ngasih referensi juga guys. Ya. Tapi bisa pakai kayak gitu bagus-bagus aja kan? Bisa bagus lah. Bagus aja. Santigi nih. Emang kayak ada itunya sih, kemana aku minta konsepnya tuh. Mm-mm. Kayak ada apa ya, cakaran ke bawah gitu lah. Tuh guys ya, kalau misalnya orang udah ngerti tuh main ambil-ambil aja juga udah kepikiran di kepalanya. Ini bakal diapain? Kalau saya tidak paham kak, saya beli terus saya bingung. Beli doang, nanti nggak dipakai Akhirnya ujung-ujungnya. Kita ini udah dapat. Udah dapat kayunya Tinggal ya. kita cari batunya. Batunya biasa ini kayu santigi berarti ya? Ini kayu santigi. Kalau batunya pakai batu apa nih kira-kira nih Kalau kita? batunya supaya alami, kita pilih jenis batu turli. Turli? Ya. Turli, oke. Mana nih? Nih, Nah, turli guys. karakter batunya kayak gini. Oh, begini ya? Ya, Berat nggak sih dia kak? lumayan berat. Lumayan berat sih ya. Oke, turli. Juga turli nih. Batunya turli kayak gini. Butuh berapa nih kira-kira nih? Tergantung Berapa buah nanti nih? kita lihat dimensi ukuran akuariumnya. Oh, iya kayak gini. Pokoknya nanti kita sesuaikan lah ya. Sesuai ya. Oke, si turli ya. Nanti kalau misalnya buat detailing kayak gitu, berarti si turlinya kita pecahin atau gimana sih kak? Buat detailingnya nanti kita pecahin. Pecahin ya? Jadi nanti kita ambil pecahan-pecahan itu yang kecil. Oh, siap-siap nanti aja deh. Kita bakal kasih lihat ke teman-teman juga ya. Wow guys, ini turli ya. Baru denger aku ya nama-namanya. Ya. Udah segitu juga cukup ya kak ya? Nanti kita lihat sih. Kalau misalnya kurang ntar tinggal nambah lagi gitu ya? Ya, betul. Boleh nih. Terus buat substratnya biasanya pakai apa tuh kak? Substratnya Substratnya biasa kita pakai pasir aja. pasir biasa aja ya? Jadi enggak kayak aquascape, kita Nggak pakai soil bakteri, gitu? soil kayak gitu sih enggak. Karena Kita sesuaikan dengan tanamannya kali ya? tanamannya. Nah, benar. Karena tanamannya juga nggak masuk ke dalam substrat, Ya. jadi substrat nggak terlalu sepenting kayak soil kayak gitu, nggak Iya, perlu betul, gitu ya. Kak. Wow, akhirnya aku paham sedikit-sedikit. Pakai yang mana nih kak, kira-kira kak? Ini kan substratnya Ini kan? nanti ini diubah dulu. Oh, diubah kali dulu ya. berarti ya? Ya udah sok mangga. Guys ya, si Anya lagi nyiapin dulu alat-alatnya dan bahan-bahannya. Kita mau ngebahas lebih lanjut lagi. Ini yang tadi guys, aku cuma ngebahas sedikit nih. Aku mau ngasih lihat lagi ke teman-teman ya. Ini keren parah sih. Gila, ini keren banget. Aku ngeliat ini kayaknya betah banget guys. Aku berjam-jam di sini juga kayak betah dah. Ini komposisinya tuh keren banget. Batu-batu kayak gitu tuh disusun berarti satu-satu ya, Jul ya? Iya, tempelin satu-satu. Tempelnya satu-satu tuh? Iya. Dari batu yang kecil-kecil tuh maksudnya ditempel-tempel lagi? Ukurannya gede-gede. Emang udah gede ya? Tapi ini keren banget guys ya. Ini kita lihat bisa dari jauh. Wow. Ini ukuran berapa meter sih ini kira-kira? 2 ya paling ya? 2 kali 1. 180 ya? Nah, ini kayaknya bukan 2 deh. Ini 2 ya? Iya sih guys, ini kalau aku tiduran kayaknya emang setinggi aku. Kang, ini berapa kali berapa Kang? Yang itu 2 kali 2. 2 kali 2 guys ternyata. Filternya di belakang sana berarti ya? Iya. Keren nih. Berarti ini kalau misalnya air masuk langsung masuk aja gitu ya? Kalau hujan langsung masuk aja gitu? Nanti sebenarnya di pinggir sana ada overflow. Oh, ada overflow-nya di pinggir sana guys. Nggak akan luber gitu sih. Emang jago-jagonya orang yang aquascape tuh kadang hal-hal penting yang harus ada tapi jelek disembunyiinnya tuh dengan rapi. Nah itu sebenarnya guys yang kita nggak bisa sebagai orang-orang biasa. Oke, keren-keren ya. Kita lanjut lagi guys. Ini udah diambil semua kak? Oke guys ya. Kita bakal lanjut lagi guys. Oke guys, jadi di sini kita mau langsung aja mulai ya. Ini udah siap kak semuanya kak? Udah Udah siap. siap alat-alatnya ya. Kita bakal Materialnya langsung udah aja ya guys ya. Jadi apa yang harus pertama kita lakukan kak? Nah, jadi pertama-tama kita masukin substratnya dulu. Substrat dulu ya guys Di ya. sini kita pakai silika coklat. Silika coklat. Ya. Yang kayak gini nih tadi ya? Atau lebih coklatan lagi itu? Persis? Sebenarnya kalau masuk air agak pudar. Agak pudar ya. Oh guys. Tuh kayak gini ya, kita masukin pelan-pelan ya guys ya. Tapi kak pengennya aku tuh arahnya dari sini ke sini sih kak, bukan dari sini ke sini sih. Oh, jadi dari sini ke sini ya? Bisa nggak? Bisa. Oke. Oke, ini dimensinya emang agak-agak aneh sih. Dari sini ke sana aja lah. Iya benar ya. Nah, guys, ini kita harus sabar dan kita menambahkan pasir seperti ini ya. Kita cemplungin tangan supaya kita berperan. Kalau ini harus dicuci dulu atau gimana kak pasirnya kak sebenarnya? Nanti abis ini, kita ini biasanya kita in out air. Oh, Ya, gitu. jadi ada air masuk bersih ke sini dan ada yang keluar juga. Oh, Biar si oke. kotorannya keluar semua. Oke gitu ya. Ya emang sengaja dibuat agak miring kayak gitu soalnya di sana bakal dikasih kayunya kak. Ya, Keren, jadi keren. arahnya nanti bakalan ke sini ya. Oke, bener-bener keren guys. Kayak gini ya. Tuh, ini kita nggak punya alat kayak gini nih. Kita pakai tangan gitu. Emang agak bertekstur sih nanti.
Kalau ini kan rata ya, kalau Iya, rata, agak rata. tekstur sih. Karena nggak pernah bagus kalau gua. Tapi ini dibawa pulang itu nggak akan terombang-ambing Kak? Nanti kita pakai penguat gitu sih Kak. Oh ada caranya? Ya, ada caranya. caranya. Tenang guys, ada caranya, tenang guys. Ya biar si hardscape-nya tuh tetep paten di situ? posisi yang sama gitu. Oke. Kenapa ya baru lihat pasir aja udah seneng ya? Udah seneng guys, cuman gini doang juga gila tuh keren. Baru begini doang padahal. Nih, ini kita mau kan kayunya segede gaban guys. Ini sebenarnya nggak akan dipakai semua, cuma dipakai semua ya? kenapa kita pakai pilih kayu yang gede di awal? Nah, kenapa tuh? Kak? Karena itu bakalan jadi vokal poinnya Kak. Oh, emang selalu bakal kayak gitu ya rata-rata ya? Jadi yang lain-lainnya nanti bagian-bagian yang kecil itu bagian dari detailing gitu. Oh detailing, berarti Iya. ini kayak intinya core-nya ya ini ya? Intinya, benar. Oh ini guys ya, peletakan kayu pertama guys. Ini juga harus dipikir-pikir Potong. dulu nih. Kamu juga nih, kira-kira kayak Ini gimana nanti tuh? kita potong lagi sih. Kayak gitu tuh, pikir-pikir. Tuh ada gergajinya guys. Kita pakai gergaji besi, 2 jam kita potongnya. Ini ada gergaji kayu. Kan seadanya. Iya sih, suka seadanya ya. Pakai gergaji kayu tuh. Ini akan lebih cepat guys. Dan ini adalah proses yang memang sangat wajar banget ya kayak di Iya, aquascape wajar. ya. Pasti Wajar banget sih, Kak. Harus punya lah. Harus punya guys. Di gergaji seperti ini ya. Ini guys selesai langsung seperti ini ya. Wow. Sebenarnya ada rumusnya nggak sih kak yang kayak gini-gini? Sebenarnya ada sih. Jadi pemilihan ukuran kayu sama batu itu penting juga sih Kak. Penting ya. Contohnya kayak ini sih. Iya sih, kayaknya rumusnya kan makin kecil ya waktu itu. Terus ini ngapain lagi nih? Habis itu nanti kita kasih batu. Batu. Kita belajar dari sini. Nanti aku mau coba bikin sendiri suatu saat kan. Belajar dulu dari Kak Ardin. Boleh, boleh. Tapi ujung-ujungnya tetap jam terbang sih ya kalau misalnya pengen ini. Dan niat. Dan niat. Tapi kepikiran bakal nyelipin batu di situ. Oke guys ya, ini lagi dipasang lagi batu-batunya di sini. Batu apa namanya tadi kalau lupa? Batu turli. Turli. Ya, Turli. bagian belakang kita bakalan isi full sama batu. Kenapa? Kenapa tuh, Karena biar si ikan nggak ngumpet ke sana. Oh iya benar. Ya, jadi saunya tetap di depan gitu. Apalagi ikan aku kan muyung ya, pasti Iya. jadi tempat spot ini kan. Kalau misalnya ada Jadi benar, dia benar. bikin kamar di situ. Kamar di situ yang depannya ntar kosong, bener juga. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Dan biasanya juga emang kalau aquascape juga kadang kalau nggak serak bongkar lagi, nggak serak bongkar lagi gitu. Iya, Sudah sering gitu kan kayak sering gitu. pasti. Pasti ya. Kayak gini kita lihat dari jauh. Ih, kurang nih. Bar. Pas terakhir ternyata bagus yang pertama ya. Iya, benar. Oh gitu. Sering sih kayak gitu juga kayaknya. Ngumpulin batu guys ya, biar tidak ada tempat diam diri di sana ya. Jangan sampai ada celah di situ nanti ikan kita masuk situ. Pasang wifi udah ada bahan. Benar, pasang lagi rebahan deh. Nah, batu ini bakalan kita ubah kenapa? Karena Kenapa tuh? ekstensi kayu bagian sini jadi nggak kelihatan sih Kak. Oh, iya, jadi nggak maksimal gitu Ya, ya. Iya, jadi pandangan kita di atas beda sama pandangan kita pas waktu lihat di Walaupun depan. ini kaca berkerak tapi masih bisa terlihat. Iya. Masih bisa terlihat kok, benar-benar. Jadi pingin menonjolkan yang sebelah mana tadi kak? Ya, Yang belah sini yang pengen ditonjolin nih, yang ini nih. ini nanti bakalan kelihatan sih. Ada detailing juga nanti ke sini. Oh, tuh udah pikiran guys. Jadi tuh di otak si Kak Ardi itu sudah tergambar apa yang akan dia lakukan. Kalau saya tidak kak. Oh, keren guys ya. Milih-milih lagi batu-batu yang pas. Emang asiknya sih di tempat yang banyak sumber daya sih ya kayak. Iya, emang benar Kalau Kak. misalnya aku kayak beli-beli aja terus nanti ada yang kurang ya udah jadi minimal gitu maksudnya jelek sih. iya. Udah paling tepat guys aku kesini guys. Seperti lalu-lalu bang. Yo, di pikiran kita mah imajinasinya kadang wah ini bagus gini-gini pas udah sampai situ kok jadi gini. Kayak ada kurang bahan, iya. Nah, ini kan tinggal ambil kayak itu. Ada pertambangannya di situ. Kan cakep kayak gitu ya. Batu satu tadi diganti sama 2 batu di sini guys. Nih guys ya, jadi sebelah situ juga kita taruh batu ya. Biasanya kalau kakak tuh emang kayu pertama ya kak ya? Kayu utama pertama, habis itu di batu-batu. Habis itu baru ditaruh batu. kayu-kayu yang ininya gitu ya. Habis itu kayu-kayu yang kecil buat Kecilnya gitu detailing. Ha-ha. Oh gitu guys. Emang rata-rata kayak gitu apa tergantung konsep kak? Tergantung konsepnya. Tergantung konsep. Tergantung konsepnya juga. Kalau kita mau buat ini nama konsepnya apa nih? Natural. Natural. Bisa dibilang kalau buat ikan cana black water lah. Blackwater. Ya, ha-ha. Tapi itu emang udah pas ya kak ya? Aku minta yang kayak gini udah pas ya? Ya, nah habis ini baru kita bakalan lem. Bakalan lem ya? Ya, jadi biar posisi kayu sama si batunya tetap ada di situ. Oh, oke. Lemnya juga ada tekniknya kak ya? Pakai Iya. kapas itu bukan kak? Iya, jadi kita di sini pakai tisu. Oh, pakai tisu. Pakai tisu, pakai kapas bisa. Lemnya apakah ada lem khususnya kak ini kak? Lem yang biasa kita pakai di sini buat hardscaping, umumnya sih di sini biasa disebutnya lem Korea ya. Lem Korea. Lem ya? Korea, Korea guys. Nih, karena memang cocok juga sih kalau buat hardscaping. bagus. Kita lihat guys prosesnya gimana ya. Terus kak berarti ngelemnya juga nggak bisa ngasal ya, harus ke tempat yang tersembunyi gitu. Iya, jadi biar nggak kelihatan kayak di salah-salah antara batu ini sama si kayu, contohnya di sini. Oh itu di situ guys.
Jadi posisinya kayak gini. Kalau dari sini kan nggak terlalu terlalu kelihatan ya. Apalagi kita tambahin lagi detailing lain-lain. Iya, heeh. Keren bener. Langsung kering nih. Ini hitungan detik kering. Wow. Apel aja kak ini teh. Iya, udah nempel aja. Keren. Lagi nih, langsung sini nih. Tutup aja makin keren. Tuh dia langsung berasap gitu ya. Wow, mungkin sedang ada. Karena ada media tisu. Benar. Kalau nggak pakai tisu mah nggak akan ini ya, lemen doang itu mah nggak akan ada. Nggak ada. Ya, jadi jangan khawatir kebakaran guys. Emang ada reaksi kimia mungkin guys. Cuma tetap hati-hati karena kalau kena tangan Panas ya. Panas. Panas guys. Ajul katanya mau coba aja. Oh, sudah sering kan saya? Sering ya. Kan kita ceroboh. Batunya Kalau ini mah dari batu ke batu kak kalau ini mah? Kalau yang ini batu ke batu karena batu yang ini udah nyambung ke sini. Oh. Iya. Cana nggak akan kuat ngangkat batu ini ke sini kan? Oh enggak. Siapa tahu gitu dia. Kalau mau rusuh. pasir mungkin. Kalau pasir bisa pasir ya? mungkin. Disedot, dilepeh, disedot. Udah benar nih. Berasap. Rencananya kalau Kak Ari mau berapa titik nih di lem ini? Titik-titik yang dilem biasanya kita lem antar batu aja sih. Batu-batu. Lem antar per batu ya. Kayak gini nih. Oh, jadi ini kan udah nempel ke sini yang utama buat nguatin si batu ini ditempel ke batu yang lain gitu. Iya, Oh, gitu konsepnya guys. Ini aku baru tahu nih kalau kayak gitu-gitu. Baru tahu. Ini bukan karena takut batunya ngapung enggak. Nggak akan. Nggak akan guys, tapi takut yang ininya ngapung. Kalau kayu ke kayu bisa dilem juga Kak kayu. Kayu ke kayu bisa. Dan nanti mungkin bakalan kayak gitu sih. Karena kita perlu detailing kayu-kayu yang kecil di sini. Iya sih. Iya. Ya. Karena memang di sini nggak ada cabang dan kita butuh cabang itu, jadi ntar bakal dilem gitu. Dilem, Jadi kita disambung. buka cabang. Ya nanti bukan cabang di sini lebih benar. Keren guys. Kita bakal lihat dari ini. Wow. Terlihat polanya ya. Oke. Wah, berasa guys. Gila keren. Itu buat cabang-cabangnya nih Kak. Ini buat cabang-cabangnya. Buka cabang juga harus ada pertimbangan guys. Wah. Ini guys. Gergaji lagi aja nih. Gergaji lagi. Sudah digergaji, kita akan coba untuk detail-detailnya ya guys ya. Kalau sebenarnya Kak, ini kita pakai santigi nih. Andai Ya. kata kita dikombinasiin ada santigi, ada apa itu bisa nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau karakter kayunya sama, terutama sih warna ya, Warnanya. itu sebenarnya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja ya. Cuma kalau karakternya dari tekstur udah beda, sebenarnya Nggak nyambung kurang gitu ya. nyambung juga sih. Kurang bagus ya. Nggak setema gitu ya Iya. jadinya ya. Oh, ada gunting gitu juga ternyata. Kita punya juga yang kayak gitu. Oh bener guys, cakep banget asli guys. Nah nanti biasa bagian sambungan yang memang Iya. ada rongga, itu Iya. biasa nanti kita planting sama tanaman. Oh, tanamannya malah taruh situ ya? Iya, Gitu. Oke. Cakep. Nih. Oke, kita juga akan lem guys di sini ya. Ngelemannya juga sama kayak tadi. Oh iya, ini kayu ke kayu nih kalau ini. ini kayu ke kayu. Berarti nanti andai kata sebelum aku bawa ini diisi air dulu gitu Kak. Di- Dipastiin dia atau enggak. Iya, Kuras lagi baru dibawa gitu. Jadi nanti habis ini udah beres, kita isi air, cuci, udah bersih baru. Jadi biar nanti Kak Iqbal di rumah Nggak isi isi air udah langsung bening gitu. Bisa nanti kita cuci di sini. Udah gitu Kak, cek aja rumah kita. Iya. Tapi emang santri itu juara sih Kak. Kalau aku lihat-lihat sih. Ya kan karakternya Iya, bagus. Rata-rata jarang ngecewain gitu loh. Banyak nih di sana santri gitu. Wah, dia tinggal mau. Batur meren itu mah enggak di Penyalam ya? di alam. Di alam banyak yang itu begini. Karena ada kemarin dekat pantai kan. Kan kalau cantik gini untungnya itu di pantai-pantai gitu kan. Di hutan. Pantai apa hutan? Jadi mau ke pantai itu hutan dulu. Oh, oke ini kita lagi mencoba buat ngepasin cabang yang lain ya, sepertinya guys ya. Coba dulu guys. Nah ini cabang yang, wah iya nih, kepikiran ya? Tadi belum kepikiran sama. Kak ini pohonannya kok ada ditebang Kak? Ini dijadiin hardscape juga ya? Yang itu enggak. Ini kenapa ditebang? Ini dijadiin hardscape juga. Karena cahaya pagi dari sana sebelumnya sih nggak masuk ke sini. Oh, kayaknya ada deh, kayu itu deh, kayaknya ada di dalam. Nah ya kalau konsep dilihatnya sih kan lebih di sini kan Iya sih. nantinya ya. Kalau dilihat dari atas mungkin bagian dari sini kosong. Cuma nantinya malah sebenarnya ini yang bakalan kita planting. Planting ya? Iya, jadi kita kasih tanaman di sini. Jangan khawatir guys, ini belum selesai guys. Ini berapa persen nih Kak? Yang ini 50 kali, lebih ya? 60 lah.
60% Ya. Kalau dilem-lemin sama yang tadi belum dilem ya. Kalau tips cara ngerawat aquascape nih sambil kita jalan aja Kak, gimana Ya. sih Kak supaya dia tuh tumbuh gitu? Karena aku kalau beli tanamannya nggak tumbuh-tumbuh. Pertama sih kita harus tahu karakter si tanaman, tanamannya apa, kebutuhannya seperti apa. Sudah apa ya? Soalnya beberapa tanaman itu kan beda-beda gitu. Jadi ada yang memang maintenance-nya tuh lebih ekstra gitu. Ada yang juga maintenance-nya tuh gampang Low, lah, low. Tadi kan buce sama nubias nih kalau misalnya yang cocok di sini katakan tuh, Mm-mm. oh, itu masuknya low. Itu loh kenapa kita pilih di sini karena memang buce sama nubias itu bisa dibilang tanaman yang memang gampang hidup lah. Gampang hidup. Iya. Oke. Terus nanti pakai pupuk kayak gitu-gitu, pupuk cair gitu-gitu tuh butuh atau nggak sih Kak sebenarnya? Sebenarnya kalau Kak Iqbal pakai filtrasi di sini, nutrisi buat si tanaman sebenarnya itu udah alami ada sih. Oh, udah ada di sana pasti ya. Iya, karena kenapa? Nantinya kan di sini ada ikan, Iya. dia produksi amoniak. Amoniak ya. Mm-mm. Itu juga makanan dia tuh ya. Setelah diurai, akhirnya jadi makanan buat si tanaman. Iya. Iya. Ya, sebenarnya kita nggak kasih apa-apa juga bisa aja hidup gitu ya tanamannya. Bisa aja. Tapi nggak Maksimal. bakal subur banget kan. Iya. Kalau pupuk cair gitu sebenarnya kalau menurut kakaknya itu sepenting itu kah atau tergantung tanamannya Kak? Penting juga sih. Penting ya. Penting juga. Banyak aku guys sebenarnya cair di rumah beli doang nggak dipakai. Soalnya udah keburu mati kan. Mau pakai buat apa? Bingung juga kan. Wah keren nih guys. Nggak tahu kenapa ya aku tuh yang paling suka sama tipe-tipe aquascape yang kayak gini. Ini buat ikannya juga masih betah banget ya, masih banyak banget space-nya. Banyak ini spesial Iya, sih. banyak banget space-nya. Hmm. Keren guys. Kira- Iya guys, cabang terakhir ya guys ya. Buat Udah nggak di bisa buka sini. cabang lagi ya. Udah enggak? Udah nggak bisa lagi buka Ah. cabang guys, udah mentok. Kayak batu ya, kalau udah ini ya, kalau udah nempel. Jadi kayak ngebatu gitu sih. Batu guys, bener udah keras banget ini. Napal tuh batu. Bingung sama orang yang pertama mikir tisu pakai lem siapa sih? Bisa pikiran ya. Kayaknya tuh nggak sengaja juga, Bang. Iya, ini nggak sengaja ya. Lah kok jadi batu keras kali ya? Jadi dia Mau ngelapas soalnya aja. Lu cari aja. Oh iya bener. Telurnya Mungkin sama awalnya, jempolnya nempel. awalnya tuh kan di lantainya tuh ada lem. Ah model apa pakai tisu kan malah jadi berasap kok jadi keras. Nah iya akhirnya menjadi inspirasi guys. Bukan gitu, Pak. Telunjuknya kena lem. Mau dilap, di Oh, lem iya. ini nempel gini. Jadi gini tangannya. Cari orang yang tangannya nempel begini. Oh, berarti dia penemunya ya? Dia menemunya. Oh iya bener. Korea berarti emang bener. Orang Korea bener ya. Iya, orang Korea nih. Orang Korea gini ya? Oh iya kan kayak gini. Kalau dilihat dalamnya ada tisunya. Makanya namanya lem Korea. Aneh banget sih pola pikirnya. Lihat tuh dari sini tuh keraknya. Gimana sih ngilangin? Jadi Oh, sebel. kerak. Mesti pakai. Tapi kalau misalnya pakai air mah dia aman ya kayak maksudnya keraknya nggak akan terlalu kelihatan ya? Enggak, samar jadi samar gitu sih. Sebenarnya bisa sih kalau segini. Nyala dia. Mistingannya nyala. ya. Ada misting. Keren. Selanjutnya sih kita bakalan lanjut ke proses finishing. Koko finishing ya. Jadi kamuflase sisa-sisa lem yang kelihatan kayak gini. Bisa berarti ya kalau kamu plastik kayak gini ya? Itu bisa Bisa banget. Berarti cabang terakhir tadi nggak jadi pakai kayak? Enggak jadi. Nggak jadi. Setelah tadi dilihat-lihat sih dari depan dan bayangan tanaman yang akan diplanting di sini, Iya. sebenarnya udah cukup sih. Udah cukup. Sip lah, nggak masalah. Cuma yes aja karena memang sepertinya sudah terbayang sama Kardi. Kita bakal coba buat nutupi ini guys ya. Jadi nanti sisa-sisa lem yang putih itu nantinya bakalan ditutupin sama kopi terus Ini dilem kopi? lagi. Iya, enak banget. Ini nggak masalah kayak itu ke ikan gitu-gitu. Enggak. Jadi Tapi dia memang aman. Dia jadi nggak ngantuk gitu. Jadi aktif nggak? Gimana? Enggak sih. Jadi tujuan utamanya sih tetap ke kamuflase biar si sambungan-sambungan lem ini nggak kelihatan. Karena nantinya bakalan jadi satu warna gitu sama si kayunya. Biar guys ya, biar ikan kita aktif dan tidak ngantuk kan. Dan nyetel lagu indie sore-sore. Iya benar-benar. Pakai lem Korea juga nih kak? Atau beda lagi Ini lemnya? pakai lem Korea juga sama. Yang tulisannya bahasa Jepang. Malah sebenarnya yang agak berpengaruh ke si ikan di awal kalau baru beres planting itu sisa-sisa lem yang di lem ke sini sih. Oh. Jadi nantinya si ikan nggak langsung masuk ke akuarium. Oh. Jadi mungkin airnya nanti di sini biar dibiarin jalan aja dulu gitu minimal 3 hari lah. Oh 3 hari baru 3 hari. masukin ikan gitu. Habis itu baru masukin ikan. Emang kenapa tuh Kak, kalau kita nafsu langsung kasih ikan tuh? Apa maksudnya efeknya ke ikan? Karena pertama kan sebenarnya siklus nitrogennya tuh belum terbentuk gitu kan. Oh. Jadi belum ada pengurai. Gua ada pengurai ya. Jadi di mana nanti si ikan buang kotoran, nggak keurai, akhirnya jadi amonia dan jadi racun sih, gitu. Kayak gitu dong. Nah efeknya setelah dilem kayak gini. Ya ampun kok bisa gitu ya?
Ih bener loh. Asli guys. Udah tahu Jo metode kopi Jo sebelumnya? Taunya ini serutan kayu. Serutan kayu juga bisa kak? Serutan kayu juga bisa, atau enggak kokopit lebih bagus. Oh kopi bisa ya? Kokopit bisa. Banyak kopi di Nah, rumah. Itu karena nanti kalau- warnanya kan sama. Mirip sih warnanya. Jadi sebenarnya kita cari warna sih. Apa tergantung kayunya juga kak? Tergantung kayu, tergantung jenis batunya juga. Oh, tuh guys ya, bisa nih. Baru tahu sih aku suka pakai kopi begini. Ini sesuatu hal yang baru buat aku guys. Ternyata kita harus beli kopi yang banyak. Jangan yang dalam gelas, Bal. Bener sih, ini jauh lebih rapi gitu loh kak. Asli. Pakai kopi juga tetap berasap ya. Tetap berasap. Dan sebenarnya bisa jadi sebagai penguat lagi sih. Oh, ini penguatan juga bisa ya? Sama tisu kan udah kuat. Sudah Ditambah ini jauh lebih kuat lagi nanti. lebih strong gitu Oh, ya, rasanya. Ya. Soalnya kopinya banyak jadi strong. Bal. Ya benar-benar nih guys, berasap juga tadi itu. Nanti sisa-sisa kopi yang nggak dilem Diminum bakalan makannya. kita bersihin Oh, di sini. kirain. Sisa-sisa yang di sini. Kita seduh. Bakal kita seduh. Oke guys, keren guys. Nah ini dia guys, ini udah semua ya. Ini ada sisa-sisanya nanti bakal kita bersihin berarti ya kayak. Iya. Bersihinnya gimana tuh? Bersihinnya nanti kita langsung pakai air sih. Oh pakai air. Jadi kita nanti bilas dulu, habis itu tarik lagi airnya Disifon gitu? disifon gitu sih. Oke. Jadi sekarang Guys, ya. langsung kita bersihin aja sih. Berarti sekarang kita stepnya apa nih? Stepnya bilas. Oh bilas dulu. Ya, jadi dibilas dulu biar si substrat, kayu, sisa-sisa lem yang tadi bersih. Habis itu kita planting. Oh baru planting ya? Iya. Oke guys ya, ini mau kita coba buat bilas dulu pakai air ya. Ya. Airnya juga nggak boleh kencang-kencang ya kak? Airnya sebenarnya kalau ini nggak masalah karena nggak ada pupuk dasar di bawah. Yang jadi masalah sih kalau air terlalu gede di awal, itu kalau substrat yang pakai pupuk dasar biasanya. Gitu. Berarti pakai ember gitu-gitu. Jangan sih. Ya juga sih. Siap. Ini kita mau isi air guys ya. Kalau planting emang harus ada airnya kak? Planting enggak sih? Enggak ya, Enggak juga. harus berarti ya. Cuma biar nanti sebelum planting tuh posisinya udah bersih. Ini untuk batu dan kayunya dan substratnya kalau diisi air nanti bakal kelihatan juga ya, bakal berubah mungkin warnanya ya. Bakalan berubah. Berubah gitu. Apalagi terutama si santiginya sih Sentiki emang berubah ya? bakalan berubah Oke, kita bakal lihat. Mm-mm. Kalau menurut kakaknya bagusan pas di luar atau di dalam air? di dalam. Dalam. Karena nanti warnanya jadi seragam. Nggak akan ada putih, hitam kayak gini sih. Warnanya bakalan jadi sama semua sih. Kita langsung lihat guys ya. Ya guys ya, kita lagi coba buat isi air ya. Begitu tuh. Tuh keluar guys. Ini agak kenceng nggak apa-apa berarti ya kalau buat Enggak bilas apa-apa. ya? Nantinya bakalan ada selang satu lagi sih buat nyedot si airnya keluar. Oh, Pakai 2 selang. kayak gitu guys. Nah ini sambil kita bilas-bilas juga lagi sih. Oh malah jadi ini juga ya, pasirnya nggak masalah ya, amburadul dikit mah ya. Nggak masalah, nanti gampang bisa ditata lagi sih. Ratain lagi. Kayak gini nih kita mandiin dulu kayunya nih. Ini berapa kali bilas kak kalau kayak gini? Biasanya sampai si airnya bening sih. Oh, oke. Ini Kalau guys, bilas sih sebenarnya cuma di awal aja. awal aja. Nantinya bakalan ada air masuk sama keluar sampai benar-benar si airnya tuh bening gitu, bersih. Oh gitu. Itu berapa lama tuh prosesnya tuh? Prosesnya kurang lebih 10 sampai 15 menitan lah. Oh, nggak lama ya. Nggak lama. Asli bener. Berubah kak warnanya kak. Berubah ya. Kena air dikit aja Jadi langsung seragam. Iya benar. Kayak gitu kayak berubah ya. Batu juga berubah ya. Dia Batu juga sama. hijauan gitu ya. Ha-ha. Jadi masuk banget kak sama substratnya sih. Iya ya. kalau Ha-ha. Jadi kontras. jadi kontras bener guys. Bagus kayak gitu ya. Bener sih cuman kerak doang nih. Ajul nih jadi nyesel nih kok gua. Nah kita lihat ya kalau udah sampai sini udah pasti keraknya bakal kembali ke kedok gini ternyata dit. Gede. Iya, kayak gini. Ke tangan mau buang-buang waktu ya. Udah kedok gini. Kan pakai batu di rumah Bal. Oh, iya sih. Barbar juga kita. Nah ini juga sebenarnya manfaat juga sih. Manfaat ya. Itu ya. Karena kalau kita masukin selang langsung ke ke akuarium, arahnya kan ke bawah. Cuma setelah dipakai kenik kayak gini sih, arahnya jadi ke pinggir gitu. Jadi Jadi kalau selang di rumah kita kayak gini semua berarti. Selang mandi itu. Selang mandi. Menyemprot ke muka. Jadi sekali mandi bisa 2 orang. Biar substratnya juga nggak langsung kedorong hancur gitu ya. benar. Bayangin ini kan karena habis di water change aku jadi kepo nih di water change berapa lama sekali intervalnya? Biasanya kita water change 1 minggu sekali. berapa persen tuh biasanya kalau yang kayak gini? Itu 50%.
ya? 50%. Sebenarnya ada teorinya nggak sih harus berapa persen gitu-gitunya Kak? Sesuai kebutuhan aja? Sesuai kebutuhan, tergantung kondisi si akuariumnya itu Kak. Jadi kalau dirasa akuariumnya memang benar-benar kotor, itu bisa sampai 80%. 20%-nya, asal Ya. jangan 100% aja gitu ya? Iya. 100% nanti bakteri gitu-gitunya riset lagi ya? Riset ulang lagi, ngulang lagi. Walaupun tidak terlihat, Tapi itu banget ya. penting banget. Nah ini dia guys ya, ini proses kayak sifon-sifon kayak gitu ya. Sisa-sisa kopi kebuang ya kayak Kebuang, ini ya? kebuang pasti. Kebuang guys. Tadi kan pasti ngambang juga, jadi sisa kopi pasti agak di atas gitu kali. Dan terus karena di sini kan pakai 2 selang, Terus selang. jadinya Jadi muter terus gitu muter airnya ya? terus, air bersihnya masuk ke dalam, yang kotornya keluar. Ini kok bisa diambil nih ilmunya nih Jul, pakai 2 selang nih Jul. Kan cuman di rumah punyanya 1 selang. Iya ya. 1 selang bisa dipotong jadi 2 Jul. Ya Allah, itu selang udah pendek begitu lu potong lagi. Yang ada nggak nyampe kemana-mana. Lebih cepat aja jadinya ya Kang. Bakalan lebih cepet. Iya guys, proses ngebersihin ya. Jadi ini kita ngulas kayak bener-bener step by step gimana cara membuat sebuah step Yang baik dan benar. Yang dilakuin sampai kurang lebih 10 menitan guys. Oke guys, jadi ini kita sudah proses kayak buang air sifon sama masukin air lagi dan sebenarnya keraknya hilang sih Kak, biar kita self healing dulu ya. Keraknya nggak kelihatan kok Kak, bagus ternyata. Terus ini juga udah jernih, ternyata bisa pakai cara kayak gitu guys, pakai 2 selang aja bermodalkan 2 selang sama pengetahuan ya. Kita bisa melakukan hal ini. Berarti dikuras lagi Kak, baru di planting atau Iya. langsung planting sekarang? Enggak, jadi kita tarik dulu airnya keluar, habis itu baru kita planting. Baru planting ya? Iya. Ya, ini berarti mau ditariknya airnya nih. Jadi kita tarik lagi airnya, habis itu planting. Saya ini kalau kopi udah di atas kayak gini guys. Nah masih kelihatan kayak ada coakan kopi gini sih Kak. Cuman kalau di planting nanti dia bakal hilang ya, bakal tertutup lagi ya. Iya. Itu ada kelihatan kopinya karena nggak banyak yang kita lihat. Ya, Kita cek ada banyak nggak kelihatan. mengalir tisu aja gitu ya. Iya. Tapi benar nih di belakang sini mungkin dia nggak akan mau juga sih. Soalnya belakang sini kan batu jadi karena akan mungkin masuk sini. Kalau dia memang niat banget dengan sekuat tenaga dan nggak bisa keluar lagi. Tapi kalau di aquascape ini sebenarnya Ya. sirkulasi air kayak gitu, itu perlu nggak sih Kak? Maksudnya penting nggak sih kayak filter kayak gitu-gitu? Sebenarnya perlu juga sih. Seperti ikan kah gitu kan? Kalau misalnya ikan beberapa ikan, kan dia harus mesinnya nyala kalau nggak dia mati. Ya, kalau Cana sendiri sih sebenarnya enggak ya. Kalau sana kan enggak tuh. Kalau aquascape-nya gimana nih? Kalau aquascape perlu atau enggak filterasi gitu ya. Sebenarnya misalnya dengan ini deh, dengan buce dan anubias aja gitu. Oh, dengan buce sama anu biasa aja. Sebenarnya tergantung usia tanknya Kak. Jadi kalau misalnya usia tanknya kalau udah di atas 1 bulan mungkin bisa itu nggak difilter gitu. Tapi kalau misalnya awal-awal bagusnya tetap kita filter dulu. Jadi supaya siklus nitrogen di akuariumnya tuh terbentuk. Pokoknya siklus nitrogen itu kalau teman-teman nggak paham, searchingnya di Google udah banyak guys yang kayak gitu. Istilahnya biasa kita bilang cycling. Cycling ya. Iya. Kayak air laut ya cycling ya. Cuman kalau air laut mah biasanya cycling sebulan kayak gitu. Kalau ini mah enggak ya. Enggak sih kalau Udah ini. siap-siap aja. Sebenarnya mah sama aja Kak sebenarnya mah gitu. Bagusnya sih akan jauh lebih bagus, optimal kalau siklus nitrogen atau cyclingnya tuh Udah beres dulu gitu. 1 bulan gitu. Emang orang-orang aquascape dia udah sabaran guys. Dibanding orang yang ini, yang air laut ya. Suka bete sih, udah keburu bete duluan nih, Kak. Iya, Karena emang. biasanya Nunggu sebulan, nafsu ingin. Iya udah ada. Nafsu sebulan malah jadi. Abang kosannya udah datang, udah bawa ikan. Asli. Memang planting tuh bagusnya kayak basah-basah begini Kak, atau kering banget juga nggak masalah. Kering juga sebenarnya nggak masalah, cuma tadi karena bersihin ya. bakalan kita bersihin, takutnya si posisi tanaman-tanaman itu berubah kesemprot air gitu. Kalau buce itu dikasih lem atau enggak Kak? Kalau buce dikasih. Kita lihat gimana cara planting yang baik dan benar guys ya. Kita bakal coba buat sambil dulu si tanaman-tanamannya guys. Buce nih, yang mana Kak? Buce Kak? Nah kalau yang ini buce nih. Oh, buce itu. Jadi ada beberapa varian juga sih jenisnya. Ada yang kontur daunnya kecil, ada yang kontur daunnya agak panjang, gede gitu sih. Tapi dia emang agak keriting-keriting gitu ya kalau buce ya? Iya, Emang agak keras gitu ya? karakter si daunnya kayak gitu sih rata-rata. Kayak benar-benar dia tuh nggak masuk substrat guys tuh, cuman melayang aja di atas batu. Nah ini kita pakai ini nih. Kalau buce ini sebenarnya harganya berapa sih Kak? Nggak terlalu mahal ya kalau si buce mah ya? Kalau buce sih nggak Nggak kayak semahal anubias. Kalau anubias yang bakalan kita pakai di sini salah satu jenisnya itu petit. Kecil ya berarti ya? Iya, jadi karakter si daunnya memang nggak bisa gede. Kalau ini kebetulan size-nya udah size indukan. Indukan udah sekecil Indukan, indukan. karena kakak bisa lihat di sini itu udah ada anakan tuh. Oh, itu udah Ini ada. ada 1, 2, Sekeluarga 3. ya, ya? Oh, Dia sekeluarga gendong ya. anak nih. Oke dong anak. Kita ambil
Anubias petit sekeluarga besar guys. Sini masih ada juga, Ada ini juga. bisa dipakai juga. Wah, dicomot juga guys. Ini comot lagi. Itu apa tuh jenisnya tuh? Sama? Ini petit juga. petit juga ya. Ini bakalan kita taruh di bagian depan. Jadi di bagian belakang itu yang gede, ke depan itu mengecil gitu. Kontur dari kita. Ya, aku masih belum kepikiran. Kita langsung aja eksekusi. Udah kak, segitu. Oh, ada lagi nih. Ada ini varian Anubias yang Nana. Oh, ini Nana nih. Jadi agak gede. Anubias banyak banget ya kayak ini ya. Banyak. Ada yang gede bisa nggak sih itu udah kayak talas gitu? Iya. Ada. Apa jangan-jangan talas itu Anubias ya? Anubias darat guys. So, ya, ini juga makan Nana guys ya. Hijau-hijau ya. Ada udang-udang juga tuh. Pada beranak ya kayak kalau misalnya udangnya nyaman mah tiba-tiba ada yang kecil-kecil aja nih guys. Kalau udah adaptasi, biasanya dia beranak pinak. Anaknya banyak, tiba-tiba ada aja. Tuh, kita rombak lagi nih akuariumnya nih. Kita acak-acak ya. Wow, ini bener-bener hunting nih. Dari alamnya ini dia. Wild caught guys. Ya yang ngobok-ngobok orang yang ngisok sih. Biar maksimal, Kak. Iya bener. Maksimal banget guys, asli totalitas nih. Tuh kan, mana kita lihat ada yang begitu tadi ngumpet di dalam. Kalau dilihat ya, berarti dia tuh di kayu bakal mencengkram ya kayak. Ya, ini sebagian udah nempel malah. Nempel ya. Ah, Nempel guys, dia di kayunya guys. Awal-awal mah nggak nempel ya kak. Kalau awal-awal enggak. Nanti kalau misalnya dia udah semakin adaptasi, akarnya makin nempel, makin merekat, jadi nggak perlu pakai lem ya. Kalau misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau- pakai lem nggak sebenarnya Nana ini? Sebenarnya kalau memungkinkan diselipin, kita nanti bakalan selipin Oh, gitu. Soalnya nanti lama kelamaan dia bakalan nempel alami ke si Husky. itu malah yang kita harapkan ya. Iya, akan jauh lebih bagus sih pertumbuhannya. Keren. Oh ini apa kan? Sama nih yang di Nana juga nih, yang dipegang Iya, kakaknya. cuma versi barteri ya. Oh barteri nih. Barteri. Keluarga besar juga ini. Ini satu keluarga. Oh sekeluarga besar. Anaknya nggak usah. Oh, Cek. iya kayak persiapan ya. Belum tentu dipakai semua juga sih ya kayak. Iya, Kita coba kecokin guys, emang kayak gitu enaknya ada bahan tuh kayak gitu guys. Langsung cek gimana ya. Kalau untuk lampu nih kak, bagusnya itu berapa jam sih? bagusnya sih dalam sehari 8 jam, Kak. Oh 8 jam ya? Jangan Iya. lebih dari itu berarti ya? Jangan, kalau bisa sih jangan, soalnya bakalan memicu pertumbuhan lumut. Oh iya. Kalau di sini biasanya nyalainnya dari jam berapa ke jam berapa kak? Kalau di sini biasanya dari sore ke malam, Dari ke dari malam. sore ke malam, karena kalau dari pagi sampai siang tuh agak jarang lihat gitu sih. Iya sih. Ah. Aku juga kayak gitu sih di rumah. Tergantung aktivitas kita di di ruangan yang ada akuariumnya tuh jam berapa sih. Sesuaikan guys. Mm-mm. Cuma tuh di sini. Coba lagi ini. Tadi ngeliat ada ronggok Anubias. Lo tuh buce ya? Ini buce. Cuma emang udah cakep sih. Tuh, Gue sekarangnya juga tuh. Udah ada bunganya. ada bunga. Kalau biasa kalau di air itu, Tunas gitu kak, beranaknya gitu. iya, jadi kurang lebih karakternya sama kayak Anubias. Bener mirip banget ya. Mirip banget, dan kebetulan memang tanamannya asli Indonesia sih, dari Kalimantan. Di Indonesia bucai murah. Di Eropa mahalnya luar biasa. Kedepannya mungkin bakalan sama kayak Anubias kali ya. Iya, lebih mahal kayaknya deh. Wah ini guys ya, seneng banget ya baru lihat Ini satu sedikit pelang. pindang juga. Oh itu yang sudah dipikirkan kakaknya dari tadi guys. Makanya di situ dikasih rongga tuh. Wow bisa ngepas banget ya. Jadi bagus, keren ya, keren. Baru kita ya udah keren ya. Iya itu ada sela-sela. Oh bener. Ini ada rongga juga. Kayak ada sela begitu tuh. Jadi karena ada sela dia juga gak usah ditempelin gitu juga bisa masuk. Iya. Terus jadi nutupin si sela-sela itu ya kayak. Nutupin sela-sela. Bagus. Tapi buce ditabrak sama si pulsar bisa aja naik ya dia ya. Naik sih, tapi Tapi gampang dibetulin ya. ya cuma mungkin kalau gitu sih nanti bakalan kita lem aja gitu. Oh bakal kita lem ya. Berarti Ya kalau misalnya emang kondisi-kondisi tertentu kita emang mau gak mau ngelem sih ya. Iya, Ngelem lagi. Harus ngelem. Dia lem guys, ngelem sih. Dilem guys. Udah tergorit. Cakep. Buce sama Anubias ini juga masuknya low light ya kak? low light. Ini juga pas. Ih pas banget loh. Ah parah nih. Bisa ngepas kayak gitu guys. Pengerjaannya juga lumayan cepet sih ini ya. Oh ini udah 2 jam kali ya. Nggak ngitungin bang. Nikmati soalnya ya. Iya. Asli. Kemudian komputer juga guys. Saya kan memang demennya begini-ginian bang. Nah, kalau kita kan seharian penuh udah gagal lagi. Ini ditutup bisa nggak sih kan? Bisa ya masih ya? Yang mana? Bisa kan ditutup ya? Ini bisa. Oh, Bisa. Pasin kayak gitu guys. Oh itu si Petet taruh di situ. Oh iya keren. Nah kalau misalnya dilem kayak gitu kak, dia bakal ngerusak akarnya atau sebenarnya nggak masalah amat atau gimana tuh? Sebenarnya kalau jadi rusak pasti Iya. bakalan jadi rusak. Cuma karena dari kerusakan itu biasanya si tanaman tuh malah jadi buat pemicu dia ngeluarin si akar baru gitu. Oh. Mm-mm.
off dirusak dulu ya. Iya sih emang kalau Jadi kita juga kayak- mau ganti HP kan kita rusakin HP mama gitu. Jadi kalau kita kayak trimming nih, terutama jenis-jenis template kayak gini nih. Oh, kayak gini. Ha-ha. Streaming. Di trimming malah pertumbuhannya malah akan jadi jauh lebih brutal, lebih sama cepat gitu sih. Kita juga waktu dicukur jenggotnya besoknya lagi jadi lebat. Kita cukur kumis besoknya jadi lebat kan. Jadi Iya, kayak iya, gitu memang- sih. memang hukum malamnya seperti itu ya. Cukup nih Kak, apa tambah lagi nih? Ini akan ada anubias di sini nih. Ada lagi tuh di situ. Nggak ada yang boleh kosong. Kalau buca yang kayak gini di trimming juga Kak? Kalau buceng sih enggak. Enggak ya? Cuma paling kalau udah over kita potong Tunas gitu tunasnya. ya. Itu tuh bisa dibuat, tunasnya bisa jadi tumbuhan baru juga tuh di tempat lain tuh. Bisa. Keren. Keren sekali pribadi. Nah ini nih. Dia pakai tisu apa enggak Kak? Kalau itu enggak, karena posisinya nggak ada rongga, nggak memungkinkan buat diselip. Iya benar. Jadi kita bakalan kasih sedikit lem. Lem ya. Lemnya tuh tekan dulu di tempat mau dilem sedikit aja kali ya kayak. Iya. Tuh dikit banget guys. Udah aja nempelnya. Udah nempel ini. Nggak pakai sebotol Jul, ini mah dikit doang lemnya. Nggak, Namanya. Nempelinnya nggak perlu sebotol Jul. Kenapa Itu kita udah- nggak pakai tanaman yang di planting ke substrat? Karena ikan yang mau diisi ke sini kan cana ya. Cana ya? Cana. Soalnya kalau cana sendiri sih, Kak Iqbal bisa lihat sendiri di sini nih. Nah, jadi kayak pasir-pasir kayak gini itu dia biasanya dia gali sih. Iya sih. Tadinya ada pasir di sini. Benar. Tadinya ada pasir cuma karena ikannya si cana ini sih. Lagi cananya kayak gini nih, dia kayak brutal. Kita sih cuek cananya. Oh, ini nggak akan nih. rusak kayaknya deh. Ini kayaknya paling brutal deh ini. Ini asik sih emang. Selesai nih berarti kayak gini Kak? Ini udah, Udah ya? ini udah beres. Wow guys, lihat aja jadi ini adalah hasilnya guys ya. Nanti kita isi airnya di rumah aja. Oh keren banget sih ini. Berarti yang lainnya udah nggak usah dilem kayak tadi doang berarti dilem ya? Iya, ya harapannya sih biar si akarnya alami nempel ke si hardscape-nya, Kak. Pengennya sih. Ya, gitu ya. cuma kalau misalnya nggak memungkinkan, caranya paling kayak tadi aja sih. Tapi gampang sih. Kita Oh, tetesin lem aja dikit, tempel si akarnya ke hardscape. Oke, kalau tadi gimana Jul? Mantap. Mantap ya. Bisa nanti kita bikin kayak gini Jul? Bisa. Next kita bakal bikin sendiri tanpa arahan si kakaknya. Oke deh. Hardscape-nya Kayak udah gini. clean, plantingnya udah juga. Tinggal isi air Nantinya ya? isi air. Isi air yang dulu di sana ya, paling 3 hari baru diisi. 3 hari baru diisi. Gila, jadi kayak gitu Ya. guys. Thank you banget nih Kak. Ya, Thank you, sama-sama. guys. Kita Makasih langsung aja banyak. ke rumah ya guys Ya. Kita lihat kira-kira di rumah bakal kayak gimana guys ini ya. Oke guys, aku udah sampai rumah guys dan ini udah kita aplikasikan di sini. Gila, ini keren banget ya Dit ya. Keren ini guys. Tapi tadi sebenarnya ada insiden sedikit ya. Ada pecah di sebelah sana kayak gini sih kurang lebih lah. Cuman untungnya di belakang semoga nggak bocor ya guys ya. Cuman kalau kita lihat di sini sih kayaknya nggak bocor Dit. Ini kan udah ada air nih. Kalau ada rembes pasti langsung bocor. Ini asiknya sih taruh di belakang banget, belakang gitu kan. Nah cuman iya itu kayaknya nggak cukup deh. Nggak cukup sih, iya. Harus dimajuin dikit sih. Di belakang sana tuh asik sih sebenarnya. Atau kita bakal coba majuin bentar kali ya dikit Dit ya. Kita majuin bentar deh guys ya. Ini asiknya sih di belakang. Nanti dia jadi ngehanging begini ke belakang tuh. Tapi ada di belakang sana. Nah kalau kayak gitu kan kita juga enak dilihatnya guys. Daripada kita ke samping sini nanti viewsnya keganggu yang kodok ya. Awalnya aku mikirnya di sini di kodok gini awalnya mikirnya. Ya kayak kemarin, makanya kemarin kan digituin kan. Nih sebenarnya ya kodoknya sih nggak bagus kodoknya ya. Kasihan sih guys. Ke aquascape-nya bagus-bagus aja cuman kita ngelihat ke kodoknya aneh pasti. Kita bakal majuin dulu aja sedikit ya guys ya. Habis kita majuin nanti baru kita isi air. Karena kalau kita isi air dulu ntar bakal berat pas majuinnya guys. Guys, kita lagi proses pengisian air di sini ya. Kita di sini menggunakan air ini guys. Ini kan ini jernih nih. Terusnya kan ini aku ngerasa juga mungkin dia ada amoniak juga ya dari sini dan sudah ada bakteri juga guys. Jadi mungkin kita nggak usah terlalu lama buat cyclinginnya dan di sini udah jernih yang pasti ya guys ya. Karena bukan karena alasan apapun ya. Kita nggak cukup guys. Si ini selang ini nggak bisa ya, nggak muat ya. Istilahnya nggak muat guys. Kalau misalnya mau langsung kesiniin buat dari sumber air ya. Makanya kita coba seperti ini guys. Nih, jadi ini kita lagi coba isi. Aku bakal coba buat isi penuh dulu ya guys ya. Nanti seperti ini airnya langsung jernih sih. Ini sebenarnya airnya udah jernih, tapi karena substratnya ini masih ada kotoran, jadi emang harus di cycling dulu ya guys ya untuk beberapa lama ini. Ini terlihat ada putih-putih di sini. Agak lebar sih sebenarnya ya. Kopinya kurang kayaknya di sebelah sini, tapi nggak masalah. Kita bakal coba buat nambel ini guys. Sip lah. Jadi kita bakal coba buat isi dulu ini ya guys ya. Kalau udah penuh nanti kita cyclingin dan habis itu kita bakal kasih lihat lagi ke teman-teman guys. Oke guys, jadi ini kita udah isi air, tadi habis dilap-lap sama Adit dan ini sebenarnya udah cukup jernih ya guys ya. Kalau misalnya untuk pertama kali datang kasih air nih jernih sih Dit, tapi belum sejernih ini ya. Ini contoh yang jernih, air yang ada di sini jernih kayak gini. Ini habis kita water change yang sebelah sana. Ini juga contoh air yang lumayan jernih guys dan ini masih belum maksimal, belum jernih ya. Tadi agak naik dikit si anubiasnya, namanya juga lagi begini-gini ya. Wajar guys kalau agak naik. Cuman ini sama kita bakal didiemin dulu sampai jernih. Kata si A-nya 3 hari sih ya, ini baru bisa diisi ikan. Tapi sebenarnya aku yakin sih kurang
kurang dari 3 hari juga bisa sih. Cuman kita tunggu 3 hari aja ya, 3 hari aja. Kita nurutin aja ya 3 hari. Ntar kalau misalnya udah 3 hari, aku kasih lihat progresnya dan kita bakal coba buat masukin ikan. Sambil kita perbaiki juga tutupnya karena tutupnya tadi belum maksimal. Kita tadi tuh harapan di sini sih ya awalnya sih, bukan harapan apa? Ekspektasi kita di sini guys si mesinnya, tapi ke belakang sini jelek. Kita taruh belakang sini jauh lebih bagus ya Dit ya, sana ya. Dan ini sudah bagus banget. Ini adalah aquascape terbagus yang pernah ada di rumah aku. Biasanya aku buat sendiri soalnya. Dan ini buatan si kakaknya pakai santigi, bagus banget. Serat-serat kayunya juga gila sih, keren banget. Dan oke, ini adalah aquascape Cana aku guys. Nah guys, jadi itu setelah hari ketiga kita bisa lihat ya guys ya di sini ini udah jernih banget. Sebenarnya udah jernih dari kemarin-kemarin dan kita juga pakai airnya tuh kayak sini guys. Jadi kemungkinan besar bakteri-bakteri itu sudah ada beberapa lah ya. Jadi tinggal berkembang aja gitu loh bakterinya. Tahu. Ini dia malah nyamperin kita. Sepertinya udah mau makan lagi dia. Udah makan belum dia? Makan. Udah bagus lah. Nah ini kita udah juga buat bikin tutupnya. Dipasin sama ini. Dulu waktu si pulsa kecil, dia ada lubang dikit aja bisa lompat sih. Waktu kecil dulu, pupus ini. Iya kan sih pas motong aja. Sialnya nggak sengaja ya. Kita langsung aja ya guys ya buat cek si pulsanya di sini. Pulsa muyung kita yang sangat kasihan ya dia. Taruh di sini sudah lama dia guys. Belum kita ini lagi nih. Bismillah ya. Kita bukain langsung aja. Nah ini dia. Kita lihat guys ya, ini dia udah gede segini mah buat pulsa mah dibanding yang kemarin ada di Solo nih lebih gede ya Dit ya. Kayak ini bisa ya, pas pakai seser ya. Pengennya pakai tangan sih biar nggak terlalu sakit gitu guys. Kayaknya dia agak susah kalau pakai tangan. Nah dapet yang guys, kita langsung masukin ya. Wow, juara nggak Dit? Guys ya, juara nggak Dit? Juara nggak tuh? Wah gila sih. Gila sih. Lihat. Cakep jauh ya. Apalagi kalau udah galak ya. Apalagi kalau udah galak. Iya benar. Ini biar aman kita tutup guys. Tapi jangan terlalu pojok ke kiri atau ke kanan gitu Dit. Jadi ke tengah-tengah. Aku sengaja dikasih udara dikit guys di kiri dan kanannya ya supaya sirkulasi udaranya ada. Karena aku ngerasa si Cana ini kan dia kan suka banget ke ngambil udara. Jadi sengaja ada lubang lah. Dulu pernah si Cana ini dulu pernah matiin axolot kecil sekali. Permain axolot, tempat axolot dihajar mati sama Cana dia waktu dia masih kecil ya, udah kecilnya barbar dia. Kecilnya dia ada dikit. Sekarang jadi badur, nggak tahu kenapa. Kayak didikan orang tua sih. Sekarang lebih terdidik ya guys. Cikikan. Nanti kita bakal coba buat dilatih ya guys ya si Cana ini ya. Semoga dia bisa terlatih. Rating 0 sampai 10 deh. Ikan Cana sama si apa ya kayak gimana ya kombinasinya lah. Oh sama Ya. sama aquascape ini. Ya jangan di rating Cananya mau -3 lah ratingnya. masih ini. Cocok sih, 8 Cocok ya? orang. 8 ya? Ya aku juga 85 guys lah. Soalnya ini bagus banget guys. Oke, ini tinggal kita latih aja. Buat temen-temen yang ngerti cara ngelatih Cana Putra biar jadi galak ya, sama kayak yang kemarin, bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Sebenarnya kemarin aku tuh ditawarin Cana Putra aja sama Aanya, mau nggak kak? Kalau mau buat Kak Iqbal aja ambil. Cuman kita juga mikir-mikir tempat kayak gitu-gitu ya guys ya. Jadi kita juga mempertimbangkan banyak hal. Kalau ada tempatnya sih sebenarnya gaskeun aja. Cuman gara-gara tempatnya kita belum nyiapin, jadi sama aku ditolak dulu guys. Ya semoga harapannya Cana ini bisa kayak gitu ya. Jadi kita nggak usah dikasih Cana segala kayak gitu-gitu, kita bisa ngelatih sendiri guys. Oke, sip lah. Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan di share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Ipo pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.